Chongde, wadah ketuhanan yang penuh harapan bagai mentari pagi, dari Tianjin ke Taiwan, dari Taiwan ke seluruh dunia. Tak pernah menyerah, tak terhadang kesulitan, penuh keyakinan dan berjiwa besar. Merintis fondasi kuat dan solid, menjunjung nilai pembinaan dan pelaksanaan, mengimplementasi kepemimpinan secara kolektif, membudayakan pergerakan secara keseluruhan. Sesepuh pemimpin Fai Chongde, Chen Dagu, Bodhisattva tak istirahat, seumur hidup membina mengikuti Maha Sesepuh Bai Shui Senti. 1947 pertama kali tiba di Taiwan karena kurang sehat, kembali ke Tianjin. Bulan 8 tahun 1948, kedua kali berkunjung ke Taiwan, membuka ladang ketuhanan pertama di Zhongxiu Tang, Toliu. Tahun 1949 putus hubungan diplomasi dengan Tiongkok, sumber ekonomi terputus, kesulitan bahasa, kondisi sangat sulit dan tidak mendukung. Maha Sesepuh pernah didera ujian penjara, alami banyak derita. Namun, jodoh pembinaan luar biasa. Semakin ditempa kondisi sulit, semakin tampak tekad pembinaan serta membentuk kekuatan. Tahun 1956, Ibu Guru Suci hindari ujian mengungsi ke San Minglu, melihat tempat tinggal sesepuh sangat sederhana, memberi semangat. Bersabarlah, nantinya kau akan memiliki banyak tempat tinggal. Di era tahun 1950, ketuhanan Chongde di Yunlin dan Changhua mulai berkembang. Kuil besar pancaran putih tersebar di berbagai desa. Mengikuti perkembangan masyarakat Taiwan saat itu, ketuhanan mulai berkembang ke kota dan sekolah. Meskipun banyak cobaan, ketuhanan tetap berkembang dengan stabil. Mulai tahun 1970, sesepuh membuka ladang ke Taipei, Haichong, Miaoli, Kaohsiung, Tainan, hingga ke Jepang, Singapura, Kuala Lumpur, Alor Setar. Kalangan pelajar mulai berkembang dari Universitas Fengcia menuju ke utara, Wenhua, Tamkang, Mingchuan, dan lain-lain. Dalam waktu beberapa tahun saja, kalangan pelajar berkembang sangat pesat. Pernah adakan 20 kali Fahui dalam 21 hari. Kondisi sulit dapat membentuk pribadi kuat. Tahun 1980, Tuhan memberikan tempaan. Sesepuh dengan menyerukan kebulatan tekad, jatuh di mana, haruslah bangkit dari sana. Merubah cara kepemimpinan individual yang konservatif menjadi kepemimpinan kolektif dan gerak bersamaan, semangat setia dan kebenaran. Perubahan sesepuh telah mengokohkan fondasi Chongde menjadi lingkup lebih besar dan langgeng, menciptakan sejarah baru bagi seluruh Ikuan Tao, menjadi tiang tonggak baru. Tahun 1985 dimulailah simulasi pergerakan sistem dari Taipei, merealisasikan pembagian kerja per wilayah dan 10 seksi, membuat setiap orang ada tugas, setiap tugas ada orangnya, dirikan 5 yayasan besar, memasuki komunitas, melayani masyarakat, mendalami hakikat kebenaran, melatih kader, menyelenggarakan 5 tahun kelas Dharma. Sesepuh bersusah payah berjuang tanpa henti, pelatihan, penjelasan, penyuluhan, kurangi halangan individu, perkuat konsep tim, membuktikan bahwa tak takut sulit, maka kesulitan pun lenyap. Sungguh hati demi umat, kader akan kembali pada barisan pembinaan dan pelaksanaan. Sinar Chongde menyatukan hati semua. Wadah ketuhanan saling belajar mencapai persamaan konsep. Tahun 1991, Taunan menyelenggarakan Pekan Olahraga Kekompakan dengan gagasan untuk membangun keluarga Maitreya, memberi keyakinan pada wadah ketuhanan. 3 kalangan berpadu, tidak bedakan kalangan, bimbing sesuai potensi. Setiap generasi ada penerusannya.
tampilkan perintisan Fai Chongde, era baru pembinaan dan standarisasi wadah ketuhanan. Mengejar, mengemban, meneruskan firman. Tahun 1995, Maha Sesepuh mencapai kesempurnaan kembali ke nirwana. Sesepuh menggagas tahun balas budi, perbanyak setia. Tahun yang sama, Guru Agung Buddha Qigong memberi amanat di Tian Yikong, Jepang. Tiada firman Tuhan sesepuh kalian, tanpa usaha sesepuh kalian, takkan ada kalian. Minum air, ingat sumbernya. Harus bersyukur. Juga berkata pada sesepuh, aku membawamu ke hadapan Tuhan untuk menerima firman. Aku harus menyelesaikan misi akhir. Setelah menerima, baik-baiklah menjalankannya. Asal ada hati, guru akan membantumu sampai kemanapun. Sesepuh mengemban firman, ikut meringankan beban guru. Perkembangan Chongde sangat pesat bagai sinar fajar pagi. Banyak viara didirikan, banyak amanat suci, membuktikan keistimewaan dan keberhargaan firman Tuhan. Tanggal 25 Februari 1998, peresmian Chongde Foyan. Tanggal 21 Maret 1999, peresmian Gedung Budaya dan Pendidikan Guanghui selaku Pusat Ketuhanan Chongde Internasional. Pengurus Viara Cheng Tongji menyumbangkan tanah. Proses pembangunan penuh mukjizat dan bantuan para Buddha menampilkan skema besar pembinaan Chongde di era baru. Tanggal 18 Januari 2000, peresmian Wadah Ketuhanan Taipei Chongde, tamu agung hadir. Tanggal 20 Maret, peresmian Gedung Budaya dan Pendidikan, membentangkan sayap lebih lebar lagi. Sekaligus peringatan 30 tahun Wadah Ketuhanan Taipei. Para pandita, Zhaoji Xiaozu, semua hadir. Semua berkumpul penuh kehangatan. Langit, bumi, dan manusia bersukacita. Wujud perkembangan ketuhanan secara menyeluruh. Struktur yang spesifik, sistem perkembangan yang lengkap, mengakar di Taiwan, berkembang besar ke seluruh dunia. Sesepuh Chen, tahun 2005, di tengah pemulihan kesehatan di Yulong, kepemimpinan secara kolektif Chongde, realisasi semakin terlatih dan terasa, persamaan konsep tim semakin erat. Tanggal 7 Januari 2008, Sesepuh mencapai kesempurnaan kembali ke nirwana. Dewan Penanggung Jawab Chongde bersepakat menetapkan semangat pembinaan Sesepuh, kehidupan welas asih pengabdian penuh. Sesepuh kembali pada kebudahannya. Upacara mengantar Buddha kembali ke langit. Penghormatan terakhir penuh hikmat. (15 Juni di tahun yang sama, Pusat Ketuhanan Chongde mengikat jodoh memohon tulisan pasir. Inti amanat suci menetapkan arah selanjutnya sesuai persis dengan maksud hati pengikut sesepuh, menandakan jodoh yang istimewa serta penghayatan mendalam. Tuhan menganugerahkan gelar suci Bodhisattva tak istirahat, tetap memimpin selamanya, terus meninspeksi berbagai wadah, memberi amanat melalui tulisan pasir, sama seperti saat dalam kehidupan, namun semakin leluasa memeriksa dengan jelas. Menjadi kekuatan arah perkembangan wadah Chongde, juga merupakan contoh model kepemimpinan ajaran secara langsung dari langit. Melalui periode penyesuaian selama 3 tahun, tahun 2011, Bodhisattva tak istirahat pertama kali adakan rapat internasional secara online bertemakan penerusan misi suci berkesinambungan. Semangat Chongde dan penerusan obor suci ratusan generasi meliputi setiap bidang perkembangan Chongde, menyelesaikan berbagai masalah dan keraguan, berpengaruh terhadap masa depan Chongde menjadi kunci penting langkah besar ke depan.
Tahun 2012, Dewan Penanggung Jawab bersepakat menyelenggarakan acara akbar di Taipei Arena berkah besar Chongde, penerusan ratusan generasi, peringatan 5 tahun kesempurnaan Bodhisattva tak istirahat, mengokohkan sistem, menampilkan penetapan rasa syukur. 6 obor suci sebagai tema utama, menyatu dengan inti semangat pembinaan, menggunakan jaringan media sosial dan audiovisual, presentasi dan pertunjukan multivarian penuh dengan rasa haru, memukau 20 ribuan hadirin, menyatukan umat seluruh dunia, memotivasi pergerakan lebih mantap dan solid, Insan Chongde, Firman Chongde, mekanisme penurunan firman tugas suci tertinggi. Perkembangan dan penerusan mengandalkan struktur dan sistem atas kehendak Tuhan, pemberkatan firman. Tahun 2013, rencana penguatan akar menjadi akar kuat tumbuh berlipat sebagai penggerak, melipat gandakan vihara, penambahan ikrar vegetarian dan pengurus, GPS Kompas pembinaan dan pelaksanaan, piramida pembinaan dan perkembangan besar Chongde. Sesepuh mencanangkan fondasi kuat, kebajikan Tao bertumbuh tiada batas, menampilkan kekuatan tim dan kebulatan tekad penyelamatan. Lakukan sesuai arahan dan rencana, kemajuan ketuhanan semakin meningkat, pelatihan kader, Vihara Chongde setiap wadah ketuhanan, Vihara Chonghui setiap wilayah, Gedung Yanghui dan kampus akademi, Gedung Chongde Fa, pembangunan yang terus-menerus, berkah dalam melanjutkan cita-cita Dewa Suci Air Putih, semangat Bodhisattva tak istirahat, menolong umat di dunia dan 3 alam. Tahun 2017, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan tripod kesetiaan dan kebenaran sebagai pusaka pancaran putih Chongde, simbol kesinambungan firman Tuhan sejati, semangat kesetiaan dan kebenaran abadi, prestis dunia dengan ikrar yang menggetarkan 3 alam, melambangkan amanat suci, pembinaan dan pelaksanaan nyata. Semua umat sungguh hati tampilkan visi misi besar. Tahun 2018, tripod selesai dibuat. Pusat Ketuhanan Chongde mengadakan upacara penyambutan. Ketuhanan bertumbuh, kader sudah siap. Tuhan menganugerahkan tripod. Guru Agung mengumumkan, Insan Chongde merintis ketuhanan. Tahun 2018 terdapat 9 wadah ketuhanan di Taiwan, 7 wadah ketuhanan di berbagai negara, dan 17 pusat ketuhanan. Di tahun yang sama, Tuhan menganugerahkan lonceng emas selaksa zaman. Wadah ketuhanan Chongde mengglobal. Lonceng dan tripod tanda misi penyelamatan. Tanggung jawab besar dipercayakan pada Chongde. Guru berpesan, benda pusaka pancaran putih ada 3. Saat ketiganya sudah lengkap, maka mengundang Tuhan Yang Maha Esa memberi amanat. Tahun 2018, 10 tahun kesempurnaan Bodhisattva tak istirahat, kekokohan fondasi kemajuan besar, teladan semangat pembinaan dan pelaksanaan sesepuh, welas asih, pengorbanan, semangat kesetiaan dan kebenaran, ikrar besar, tanggung jawab berat, penerusan berkesinambungan. Terpenting dalam wadah ketuhanan adalah kader, menemukan, membimbing,
dan menempatkan kader dari pusat ketuhanan, seksi ketuhanan, kelas, dan kalangan pelajar merancang perencanaan bersama, menyusun sistem seksi kelas memajukan ketuhanan. Buddha berulas asih membuat sketsa rute pembinaan 3 jalur 1 struktur. Jembatan suci berdiri tegak menuju jalan kesucian. Tiga jalur 1 struktur, tugas suci, kelas dharma, dan 10 seksi merupakan kunci keberhasilan seorang pembina. Jaya tidaknya sebuah wadah ketuhanan, berhasil tidaknya sebuah tim. Menghadapi kondisi dunia menyambut tantangan baru, tahun 2020 dunia dihadapi virus COVID-19 yang menyebabkan bencana global. Kelas pengurus di bulan Juni, Buddha berpesan dengan tulisan pasir, Tuhan berulas asih, tak tega melihat semua musnah bersama, menurunkan Hao Caoling, perintahkan 3 alam. 28 rasi bintang menetap pada posisi masing-masing. Semua bersatu hati menegakkan ikrar besar, menggerakkan 3 alam. Dewan Penanggung Jawab Chongte terima perintah, segera sebarkan berita ke semua wadah ketuhanan. Pada hari keagungan Tuhan Maha Esa musim panas, semua umat bersujud berikrar memohon agar bencana reda. Bencana beruntun tegakkan ikrar suci. Tahun kemajuan fondasi ketuhanan 6+1. Setiap minggu bimbing umat +1. Setiap bulan pantau +1. Setiap bulan Fahui +1. Setiap bulan rapat viara +1. Fahui seksi kelas +1. Setiap tahun setiap +1. Tugas suci adalah ikrar. Tugas umum adalah kewajiban. Angka adalah kekuatan ikrar. Bobot ditingkatkan lagi. Kekuatan ikrar dapat mengalihkan karma. Hanya dengan pahala nyata baru bisa meredakan bencana. Saat kelas terhenti, pembelajaran tetap jalan. Pusat ketuhanan membuka kelas online, memberi perhatian pada umat seluruh dunia. Memutar roda ketuhanan di masa pandemi. Sesuai ketentuan protokol kesehatan, tiap wadah Tao tetap membuka kelas dan Fahui skala kecil, aktif membimbing umat. Rahmat Tuhan dan budi jasa guru tiada tara, mahakarya sepanjang masa. Kuil Suci Pancaran Putih. Direktur Tang Wenwan tergugah oleh kebajikan bodhisattva tak istirahat, berikrar untuk membangun kuil suci. 26 September dan 17 Oktober, Dewan Penanggung Jawab Chongte mewujudkan cita-cita bodhisattva tak istirahat, mendukung upacara peresmian kuil suci Pancaran Putih. Upacara berjalan lancar.
27 Desember membantu Ikuan Tau merencanakan acara syukuran 90 tahun Bapak dan Ibu Guru Suci membabarkan Tau, menyatukan semua aliran, menampilkan kebesaran Chongte, menghormati langit, mengasihi manusia, tulus mengabdi di tengah masa pandemi, nyalakan pelita harapan, menyebarkan kebajikan Guru Suci, Maha Sesepuh dan Sesepuh, membantu ketuhanan, menolong umat manusia, mengubah bencana menjadi kedamaian, mencurahkan hati dan daya upaya, menjadi teladan bagi dunia. Tahun 2021, Bodhisattva tak istirahat berwelas asih 4 pedoman di masa pandemi, mengadakan kelas online secara interaktif, memberi perhatian sadar menjaga kesehatan, bervegetarian setiap hari secara meluas, membimbing umat secara merata, bervisi, berkembang dan berkelanjutan. Tak cari alasan untuk kegagalan, carilah metode keberhasilan. 5 cara utama menjalankan Tao: mengurus vihara, membawa kelas dan rapat dengan baik, mendidik kader dengan baik agar mencapai target. 诚敬感天方可度众，诚敬天之方显尊贵，诚敬使命方可达本，为将来开辟一条宽广大道，让人才辈出。 Di masa situasi sulit, perlu lakukan upaya besar, membina dan melaksanakan Tao. Hati harus mantap. Semakin sulit, semakin tinggi pencapaian. Bernaung di Chongte sungguh berkah. Banyak kesempatan memupuk pahala menunaikan ikrar. 一代传一代，一波传一波，都有人继续，那才叫可大可久。将来真能够传承，承前启后，继往还来，真正是一个道中行，能够千秋万世。 Bersyukur pada sesepuh ciptakan sebuah keluarga menampung insan Chongte. Bersyukur atas ikrar suci sesepuh menyatukan insan Chongte. Dewan penanggung jawab dan seluruh umat bersatu hati bergandengan tangan maju bersama. Karya suci dan firman Tuhan abadi sepanjang masa, bersama menguatkan dan memajukan Chongte, terus menciptakan masa depan gemilang.